Perlawanan perempuan dalam isu HAM masih kurang publikasi, termasuk kekerasan yang didapatkan dari buah pembelaan haknya sebagai manusia. Pada hakikatnya, manusia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat. Namun, hak tersebut belum merata dirasakan oleh masyarakat di tanah air yang sudah merdeka selama 76 tahun ini. Baru-baru ini, aksi mama-mama di desa Rendu Butowe, Nusa Tenggara Timur menjadi viral. Lantaran penolakan pengukuran lahan untuk pembangunan bendungan Bailambo, diwarnai aksi bertelanjang dada yang dilakukan oleh para mama. Aksi itu dilakukan usai negosiasi yang tidak menemui kesepakatan antara para pendemo dengan aparat. Aksi serupa juga pernah terjadi dalam penolakan pabrik semen yang dilakukan masyarakat Kendeng di Jawa Tengah oleh para petani perempuan beberapa waktu silam. Berbagai bentuk perjuangan tuntutan HAM oleh perempuan masih dibayang-bayangi kekerasan. Serangan fisik, psikis, verbal, seksual, digital, kriminalisasi, dan viktimisasi merupakan bentuk ancaman yang membayangi para pembela HAM, tak terkecuali perempuan. Lebih parahnya, ancaman tersebut menyasar pada tubuh dan identitas mereka sebagai perempuan. Lembaga swadaya masyarakat Oxfam mencatatkan bahwa aktivis perempuan memiliki kerentanan tambahan karena identitas perempuan mengarah pada tubuh, seksualitas atau identitas gendernya. Identitas gender ini lahir dari interaksi atau hierarki yang dibangun oleh lingkup adat atau identitas komunal tertentu. Data Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, LSAM, periode September tahun 2021 hingga Desember tahun 2021, menemukan kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan. Yang terbanyak terjadi di sektor agraria dengan jumlah 7 kasus dan disusul sektor infrastruktur sebanyak 6 kasus. Sementara itu, menurut Vilarian peneliti LSAM, kekerasan yang didapat oleh pembela HAM didominasi oleh aparat kepolisian, TNI bahkan hakim yang mengkriminalisasi. Aparatur pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam kasus pembela HAM. Kriminalisasi dan kekerasan yang dialami para puan ini menjadi pelatuk berbagai organisasi dan aktivis HAM untuk menuntut peran pemerintah serius dalam menanganinya. Sebelumnya, usulan pembuatan lembaga tanggap darurat kasus HAM telah diajukan Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, sejak era pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Namun Presiden kelima itu tidak menyetujuinya. Usulan kembali dilayangkan pada periode Jokowi, tetapi hingga kini tidak menemukan titik kejelasan. Perempuan yang mendapat kekerasan termasuk saat menjadi pembela HAM hanya dapat melaporkan ke Komnas Perempuan dan beberapa lembaga bantuan hukum. Naas, berbagai laporan pun kerap menemui titik buntu yang berujung pada tidak tercapainya keadilan di hadapan hukum. Peran Komnas Perempuan hanya sampai pada merujuk dan mengeluarkan surat rekomendasi untuk mempercepat penanganan korban atau memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Komisioner Mediasi Komnas HAM, Hairansyah, mengatakan bahwa saat ini lembaga yang ada hanya seperti pemadam kebakaran yang meredam saat api meluas. Kondisi pembela HAM semakin suram dan harusnya ada tindakan dari negara sendiri. Negara belum menjalankan kewajiban itu secara konstitusional dan bahkan belum ada wacana yang membahas hal tersebut. Sebenarnya pemerintah sudah memiliki instrumen hukum untuk melindungi HAM bidang lingkungan hidup. Adapun aturan tersebut antara lain, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU P3H. UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 3 Tahun 2020, perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Akan tetapi, aturan tersebut justru menjadi bumerang tersendiri bagi penegakan HAM. Pasalnya, oknum hakim malah menggunakan aturan ini untuk menyerang para pembela HAM. LSM pegiat isu pemberdayaan perempuan dan HAM kerap kali menekankan perlunya aturan yang jelas dan tidak kontradiktif agar aturan tidak disalahgunakan. Aturan ini seharusnya dapat diimplementasikan dengan jelas, dan diharapkan penegakannya tidak berat sebelah. Siapapun oknum yang mencederai hakikat dasarnya harus ditindak tanpa tebang pilih. Hal yang sama dengan kekerasan yang terjadi pada pembela HAM khususnya perempuan seharusnya bisa ditindaklanjuti sampai tuntas. Untuk menjembatani kontradiksi peraturan di atas, pegiat HAM meyakini bahwa jika negara ingin memenuhi hal tersebut, pengukuhan RUU TPKS dan RUU Masyarakat Adat diharapkan bisa terwujud secara paralel. Aktivis HAM, Astuti N. Kilwowu mengatakan, harapan saya pada akhirnya adalah disahkannya RUU TPKS dan RUU Masyarakat Adat yang akan menjamin kami para perempuan pembela HAM yang masih terus berjuang.
Perempuan menjadi salah satu subjek yang menentukan keberlangsungan pembela HAM. Identitas perempuan juga menjadi titik lemah yang menjadikannya lebih rentan terhadap kekerasan. Namun seakan hal tersebut luput dari perhatian bersama termasuk negara.